Contoh dan penyelesaian soal gradien. A. Gradien yang melalui titik 0,0 dan titik x, y. 1. Tentukan gradien garis K. Nah, ini adalah garis K yang melalui titik 3,2. Maka x-nya di sini 3 dan y-nya adalah 2. Atau garis K melalui titik 3,2, nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Maka MK, M itu lambang gradien, K itu garis K, sehingga MK rumusnya adalah Y per X. Kita lihat di sini Y-nya 2 dan X-nya 3. Jadi gradien garis K adalah 2 per 3. 2. Tentukan gradien garis di bawah ini. Kita lihat garis ini, dia miringnya ke kiri. Otomatis nanti hasil gradiennya pasti negatif. Cara ngitungnya kita hitung dari titik pangkal bawah atau atas bisa. Kita akan ambil dari titik pangkal bawah. Kita jalankan ke atas. Berarti nilai Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4 kotak, maka nilai Y-nya sama dengan 4. Dan setelah dari sini kita teruskan langkahnya menuju ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu disebut sebagai nilai X, yaitu negatif 5 karena ke kiri. Maka gradien garis ini M-nya adalah Y per X sama dengan 4 per negatif 5, atau bisa kita tulis negatif 4 per 5. Berikutnya B, gradien yang melalui dua titik. Titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Contoh, tentukan gradien garis AB di mana titik A 2,3. Berarti di sini kita anggap nanti sebagai X1 dan Y1. 2,3, maka X1-nya 2 dan Y1-nya 3. Kemudian dia melalui titik B 7, negatif 3, berarti sebagai X2 dan Y2. X2-nya 7, Y2-nya negatif 3. MAB rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 negatif 3 min Y1 berarti min 3 dibagi X2 7 min X1 yaitu 2. Negatif 3 dikurangi 3 hasilnya negatif 9. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Jadi hasilnya min 9 per 5, atau boleh kita tulis min 1/4 per 5. C, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX. Contoh 1, tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 5X. Kita jawab, kita punya rumus umum yaitu Y sama dengan MX. Dan sekarang kita punya persamaan garis Y sama dengan negatif 5X. Terlihat di sini bahwa posisi M sama dengan posisi negatif 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa gradiennya atau M-nya sama dengan negatif 5. Jadi kita hanya tinggal melihat saja koefisien di depan nilai X dengan syarat untuk koefisien Y-nya adalah 1. Contoh kedua, tentukan gradien dari persamaan garis 3Y sama dengan 6X. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita punya persamaan 3Y sama dengan 6X. Maka sekarang di sebelah kiri itu kita jadikan hanya nilai Y saja. Maka 3-nya kita pindah ruas sehingga Y sama dengan 6X per 3. Sama dengan Y sama dengan 2X. Nah, sekarang kita sudah memiliki bentuk sama dengan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX. Di sini Y sama dengan 2X, maka nilai M-nya sama dengan 2.
kita akan melanjutkan ke D, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Contoh 1, tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan 3X min 4. Sama dengan yang tadi, sekarang kita mempunyai persamaan umum Y sama dengan MX plus C. Maka ketika kita punya persamaan garis Y sama dengan 3X min 4, kita bisa melihat posisi M gradien sama di sini dengan posisi 3. Sehingga M sama dengan 3. Contoh kedua, tentukan gradien dengan persamaan 2Y sama dengan X plus 6. Nah, sama seperti tadi, maka persamaan garis 2Y sama dengan X plus 6, kita harus mengubah menjadi bentuk Y sama dengan. Maka sekarang kita pindah ruas angka 2 sehingga Y sama dengan X per 2 ditambah 6 per 2. Nah, kemudian kita lanjutkan Y sama dengan X per 2 bisa kita tulis setengah X ditambah 3. Terlihat di sini di depan X yaitu angka setengah, maka otomatis gradiennya atau M sama dengan setengah. 3. Tentukan gradien dengan persamaan 5X min 10Y sama dengan 8. Nah, kemudian cara ini sebenarnya bisa menggunakan cara seperti di atas, tetapi ada cara lain yang lebih mudah, yaitu kita mempunyai persamaan 5X min 10Y sama dengan 8. Maka artinya A-nya 5, B-nya negatif 10. Kita punya rumus singkat, yaitu M gradien, rumusnya min A per B. Maka di sini kita masukkan min A-nya 5 per B-nya negatif 10. Di sini kita bisa melihat negatif dibagi negatif positif. 5 dibagi 10 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi gradien dari garis 5X min 10Y sama dengan 8 adalah setengah. Contoh yang keempat, tentukan gradien dengan persamaan negatif 3X plus 9Y min 5 sama dengan 0. Nah, walaupun bentuknya di sini agak berbeda ya, karena di sini sama dengan 8, kalau di sini sama dengan 0, di sini ada 3 suku, di sini 2 suku, tetapi cara pengerjaannya sama, yaitu kita akan menentukan nilai A dan B-nya. Negatif 3X ditambah 9Y dikurangi 5 sama dengan 0. Maka artinya A-nya negatif 3, B-nya 9, C-nya negatif 5. Nah, C di sini enggak begitu berpengaruh karena kita hanya menggunakan rumus M sama dengan min A per B, sehingga sama dengan min A-nya negatif 3 per B-nya 9. Seperti tadi kita lihat negatif dengan negatif, maka hasilnya positif, ini dikalikan ya. Kemudian 3 dibagi 9 hasilnya 1 per 3. Nah, jadi untuk gradien yang menggunakan persamaan garis, kita bisa menggunakan rumus umumnya atau kita bisa menggunakan rumus M sama dengan min A per B. E. Gradien garis-garis yang saling sejajar. Contoh, tentukan gradien garis L pada gambar di bawah ini. Kita lihat ada dua garis L dan K yang saling sejajar. Garis K melalui titik 0,4 dan 5,0. Nah, sedangkan garis L ini sejajar garis K, maka nanti kita bisa menentukan gradien garis L apabila gradien garis K diketahui. Dimana kemarin kita sudah belajar bahwa gradien garis yang sejajar yaitu sama atau M1 sama dengan M2. Maka sekarang kita mencari dulu gradien garis K. Garis L sejajar dengan garis K dan garis K
melalui titik 0,4. Artinya di sini nilai Y-nya adalah 4 dan melalui titik 5,0 artinya nilai X-nya adalah 5. Maka rumusnya MK kemarin yaitu Y per X. Bisa juga menggunakan rumus Y2-Y1 per X2-X1. Maka di sini kalau saya pakai Y per X, nilai Y-nya adalah 4 dan nilai X-nya adalah 5. Kemudian kita lihat garisnya, karena garisnya itu miring ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Atau kita bisa melihat dengan cara menghitung seperti yang model gradien pertama, yaitu kita ngitung ke atas 1, 2, 3, 4 ya, berarti Y-nya 4. Kemudian ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 berarti negatif 5. Jadi hasilnya sama, yaitu negatif 4/5. Kemudian sekarang kita hubungkan dengan garis L, bahwa garis L itu sejajar dengan garis K. Maka ML sama dengan MK ya. Sehingga ML sama dengan MK berarti sama dengan negatif 4/5. Contoh berikutnya, tentukan garis-garis yang sejajar di bawah ini ya. Jadi di sini disediakan ada 4 garis. Kita akan mencari mana garis yang sejajar. Berarti kita harus mencari yang mempunyai gradien sama. Sekarang dengan menggunakan rumus M sama dengan min A per B atau Y sama dengan MX plus C, kita menyelesaikan satu-satu. Kita lihat di sini. Untuk yang pertama, 3X min 6Y sama dengan 4, maka artinya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 6. M-nya berarti min A per B, sehingga menjadi min 3 per min 6. Di sini negatif kali negatif positif, 3 dibagi 6 berarti 1/2. Sekarang contoh berikutnya, 6X min 3Y sama dengan 4. A-nya 6, B-nya negatif 3, sehingga M sama dengan min A per B sama dengan min 6 per min 3, min dibagi min atau min kali min di sini, plus kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Titik yang ketiga, 2Y sama dengan X plus 3, maka saya akan menggunakan rumus aslinya, kita bentuk ke Y sama dengan, yaitu X plus 3 per 2, sehingga menjadi Y sama dengan X plus 2, X per 2 ya, X per 2 ditambah 3/2. Jadi Y sama dengan, boleh kita tulis setengah X plus 3/2. Nah, sehingga kita bisa melihat M-nya, gradiennya itu langsung kelihatan, yaitu setengah. Garis yang keempat yaitu 3Y sama dengan 6X ini ya. Maaf, 3X sama dengan 6Y min 2. Nah, kita bisa memindahkan Y-nya ke ruas kiri sehingga menjadi 3X min 6Y sama dengan negatif 2, sama kayak tadi. A-nya 3, B-nya negatif 6. Maka di sini M sama dengan min A per B sama dengan min A-nya 3 per B-nya min 6. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, kita bisa lihat di sini gradien yang sama itulah yang sejajar. Jadi kalau bisa kita simpulkan, jadi garis yang saling sejajar
adalah garis yang pertama, ketiga, dan keempat. F. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Contoh, tentukan gradien garis Q dari gambar di bawah ini. Seperti tadi, tapi kalau tadi itu sejajar, sekarang yang tegak lurus. Syarat dua garis tegak lurus, maka M1 kebalikan M2. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini garis Q itu tegak lurus dengan garis P. Maka kita akan mencari dulu gradien P, nanti dari gradien P kita bisa menentukan gradien Q. Kita lihat di sini bahwa garis P dia melalui titik yaitu 0,3, artinya Y-nya 3, dan melalui titik 4,0, artinya X-nya 4. Sehingga MP Y per X sama dengan 3/4. Nah, kita lihat di sini bahwa garis P tegak lurus, ini lambang tegak lurus dengan garis Q, maka MP ya, MP kebalikan MP. Sehingga di sini kalau MP-nya sama dengan 3/4, maka MQ-nya gradien garis Q kebalikannya. Balikan dari plus yaitu min, kebalikan dari 3/4 yaitu 4/3. Contoh kedua, gradien garis-garis di bawah ini yang tegak lurus dengan garis P dengan persamaan Y sama dengan 4x-2. Tadi kita diberi 4 garis, disuruh nyari yang sejajar. Sekarang kita diberi 4 garis, cari yang tegak lurus dengan garis yang sudah diketahui. Nah, untuk itu sekarang kita cari dulu satu-satu gradien dari garis-garis di bawah ini ya. Yang pertama, Y sama dengan min 4x plus 2. Maka Y di sini sama dengan rumus umumnya Y sama dengan mx plus c. Sehingga di sini M-nya bisa langsung kita tentukan, yaitu negatif 4. Kemudian untuk contoh yang kedua, 2Y sama dengan 8x min 3. Maka kita lihat di sini kita harus jadikan menjadi Y sama dengan, maka 2-nya kita pindah ruas. 8x per 2 min 3/2. Sehingga Y sama dengan 4x min 3/2. Jadi M-nya sama dengan 4. Yang ketiga, kita pakai rumus M sama dengan min A per B, tentukan A-nya yaitu A-nya 4, B-nya negatif 1. Sehingga M sama dengan min A per B, yaitu min 4 per min 1, min bagi min plus atau min kali min plus. Di sini 4 bagi 1, 4. Garis yang keempat yaitu mempunyai persamaan 2x plus 8y sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 8. Sehingga untuk rumusnya M sama dengan min A per B di sini. Maka min 2/8. Hasilnya adalah min 1/4. Kemudian sekarang kita akan mencari gradien dari garis P. Garis P dia punya persamaan Y sama dengan 4x min 2. Maka MP-nya bisa kita pastikan yaitu 4. MP gradien P sama dengan 4. Maka kita akan mencari garis yang gradiennya kebalikan dari 4. Kebalikan dari 4 yaitu kebalikan dari positif yaitu negatif. Kita cari yang negatif di sini. Ada garis pertama dan ada garis keempat. Kemudian kita berikutnya cari kebalikan dari 4. Kebalikan dari 4 yaitu 1/4. Maka di sini yang hasilnya 1/4 yaitu garis keempat ya. Kita ulangi, kebalikan dari positif yaitu negatif, kebalikan dari 4 yaitu 1/4. Jadi
garis P tegak lurus dengan garis yang keempat. Nah, semoga penjelasan ini bisa membuat kalian memahami tentang gradien.